Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua sehat, ya luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Baik, malam ini kita akan membawa pujian penyembahan kita. Bapak Ibu percaya ya dalam segala keadaan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu jangan pernah lelah untuk terus memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami ada di Mesbah Doa, memuji menyembah Tuhan. Datang meninggikan nama-Mu Bapa, karena kami tahu tidak ada tempat yang lain yang dapat membuat kami tenang selain di dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami, pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan. Kami mau bawa hati kami malam hari ini, kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya padamu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, katakan semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Yesus menyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, ya lebih lagi saudara, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami mau menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi saudara. Ku berikan hatiku, kami bawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan jiwaku, kami bawa jiwa kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Oh, kami mau menyatakan jalan-Mu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan saudara. Ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan, semuanya dalam hidup kami di setiap waktu Tuhan, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, oh kami rindu nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhan, kami terus memberi hati kami bagimu dalam segala keadaan. Katakan dengan segenap hatimu saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu ya Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu kami mau nyatakan jalan-jalan-mu. nyatakan Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagi Yes, di dalam hidup kami di Tuhan. dalam hidup, Setiap waktu yang kami di miliki. setiap waktu nyatakan jalanmu. Hanya kepadamu hati kami berseru Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Jesus, Jesus. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamat. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhan. Kau Yes. Tuhanku. Mulutku memuji Ku memuji namamu sepanjang umur sepanjang hidup. umur hidupku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku di atas di segala. atas segalanya. Mari sama-sama Yesus. Yesus, Padamu padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku. memuji Ku memuji namamu Yesus sepanjang sepanjang umur umur hidup. hidupku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku Tuhanku di atas di atas segalanya. segalanya. Lebih lagi Yesus, padamu berseru. ku berseru, Mari berseru pada Tuhan Kaulah malam ini. Amin, penyelamatku. amin. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, biarlah mulut kami memuji, memuliakan namamu memuji namamu sepanjang umur hidup. sepanjang umur hidup. Yes, terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpuji Kau Tuhanku. Mulutku memuji ku memuji namamu sepanjang umur sepanjang hidup. umur hidupku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku di atas di segala. atas segalanya. Mari berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memulihkan, hadiratnya menyembuhkan. Yesus, hanya kepadamu hati kami berseru. Yesus, sama-sama. Yesus, padamu ku Yes. berseru. Kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yes, Jesus.
Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami berserah penuh. Jesus. Mulut kami penuh pujian. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi Yesus. Padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Engkau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Engkau Tuhanku. Di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan Yesus. Padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Yesus, amin. Mulutku memuji namamu. Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah sepanjang hati kami berseru hanya terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau senantiasa bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kau beserta, selama Kau beserta, kami melihat mujizat setiap hari. Mari bersama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Tuhan menyertai setiap langkah kami, selama Kau besertaku, kami percaya, kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat-Mu setiap hari. Mari bersama angkat hatimu lebih dalam. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Ya, sembah pujian kami bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau besertaku, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat
Amin. setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat Masih terjadi Engkau besertaku. selama kau besertaku. Ku melihat Ada mujizat setiap hari. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami yang berharap padamu. Selama ku menyembahmu, Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. kami pegang janji-Mu Tuhan. Melihat pada mujizat setiap hari. terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, carilah maka kami akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena itu kami datang Tuhan hari ini. Kami mau lebih lagi duduk diam untuk lebih mendengar kebenaran firman-Mu, mengerti akan isi hati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara, karena pasti akan dibacakan ya. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Sela dari Jakarta. Saya seorang mahasiswa tahun terakhir. Ya, Shalom Sela. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang banyak mengubahkan hidup saya. Sejak tahun 2019 ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, saya dipenuhi dengan pikiran-pikiran idealis dan sangat ambisius karena saya baru saja memasuki dunia perkuliahan. Mungkin di saat itulah saya lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri dan berharap perhatian dari orang lain dibandingkan mengandalkan Tuhan. Khususnya dalam saya meraih target-target saya, nilai yang saya inginkan. Namun pada akhirnya saya menjadi lelah secara mental, saya menjadi membenci diri sendiri, stres dan sering menangis tiba-tiba. Ya, ini sering dialami oleh anak-anak muda. Ya, bagi para orang tua, karena itu ya kita harus juga memperhatikan anak-anak kita. Ya, jadi ini yang saya alami karena dia ingin mengejar nilai, ya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih bagus ya. Kalau kita ini memang punya semangat untuk kuliah, mencari masa depan, tapi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri. Apa yang didapatkan oleh Sela, dia malah stres ya, membenci diri sendiri, lelah secara mental, bahkan sering menangis tiba-tiba ya. Bayangkan ini tanda-tanda depresi saudara, hanya gara-gara kuliah. Terlebih lagi selama kuliah online karena pandemi saya gagal di salah satu mata kuliah karena manajemen waktu saya yang buruk. Saat itu rasanya semua target saya langsung hancur dan saya merasa putus asa. Namun puji Tuhan, saya disadarkan oleh Tuhan bahwa selama ini saya hanya fokus pada nilai atau angka.
dan juga masalah yang ada di depan saya tanpa memprioritaskan Tuhan di hidup saya. Saya meminta ampun kepada Tuhan, lalu saya bertobat dan saya dipulihkan Tuhan. Saya mengucap syukur pandemi memang adalah mungkin masa suram bagi banyak orang. Tapi bagi saya pandemi menjadi cara Tuhan untuk memperbaharui hidup saya. Sejak saya lebih fokus lagi pada ibadah ya dan juga Bible study, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, ya saya belajar melibatkan Tuhan, malah nilai saya justru semakin baik dari sebelumnya. Wow, Tuhan baik ya. Dan Tuhan juga menganugerahkan banyak prestasi yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Sampai saat ini saya pun ya melihat Tuhan turut bekerja. Dan puji Tuhan saya sekarang sudah lulus sidang dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Walau tentu saya juga masih harus menjalani liku-liku masalah hingga hari ini. Tapi saya ingin terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan saya siap dibentuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saya sudah mengandalkan Tuhan, itu yang utama dalam hidup saya. Oh iya Ibu Debbie, saya mengucap syukur saya mulai mengikuti channel Ibu itu sejak tahun 2021 yang lalu. Saat saya sedang mencari ibadah online selama pandemi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memakai channel Ibu untuk membawa saya semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Dari mulai mesbah doa, mesbah syukur dan juga Sunday online. Saya pun terdorong untuk bersaksi melalui channel Ibu ini. Ya, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Ibu Debbie, sekeluarga, juga semua tim agar diberikan kesehatan dan terus dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara, kesaksian dari seorang anak muda ya yang bernama Sheila ada di Jakarta. Ya memang ya, banyak anak muda di luar sana yang hanya ingin mengejar ya karir, nilai, masa depan, tapi mereka melupakan Tuhan. Itu yang Sheila alami ketika dia hanya mengejar nilai yang baik, target-target yang secara manusia dia harus capai, justru apa yang dia dapatkan stres, secara mental dia menjadi lelah, ya depresi, bahkan sering menangis tiba-tiba. Tapi ketika akhirnya dia bertobat, ya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka nilai-nilainya juga semakin membaik, bahkan banyak prestasi yang Tuhan beri kepada dia. Saudara, Alkitab tidak pernah salah dan Alkitab tidak pernah berbohong. Ya, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, Sheila puji Tuhan, sekarang Sheila sudah semakin dekat dengan Tuhan. Kita semua doakan agar Sheila terus ya bertumbuh di dalam iman dan masa depan yang terbaik Tuhan pasti sediakan buat Sheila. Terima kasih buat kesaksiannya yang sudah masuk, sangat menguatkan. Saya percaya banyak anak-anak muda juga dikuatkan lewat kesaksian Sheila. Tuhan Yesus memberkati. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca dan sudah selesai dengan 1 Raja-Raja 19. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk turun ya dari atas gunung Horeb dan dia harus pergi ke daerah Damsyik dan untuk berjumpa dengan Elisa. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat Elisa sedang membajak ya tanahnya dengan menggunakan lembu ya 12 pasang. Dan apa yang terjadi ketika itu Elia memberikan jubahnya kepada Elisa dan dia berkata, ayo ikut denganku. Dan Elisa berkata, aku ingin pamitan dulu kepada orang tuaku. Dan sesudah itu Elisa pun mengikuti ya Elia. Dan dengan cara yang luar biasa dia akhirnya menyembelih lembu-lembunya. Lalu dia pakai kayunya itu untuk membakar. Ya, dan dikatakan setelah itu dagingnya itu dimasak dan ia bagi-bagikan kepada para pegawainya.
supaya tidak ada lagi kesempatan untuk Elisa berbalik kepada hidup lamanya, tetapi dia sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, Samaria tertolong dari kepungan. Ayat yang pertama, Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan ia memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad ya, emasmu dan perakmu adalah milikku dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Saudara ya, kita melihat di sini dengan 2 raja jahat dan 2 raja baik ya, sampai di titik ini kerajaan selatan yakni Yehuda ya, mereka ragu-ragu di antara cara hidup yang beriman dan yang tidak beriman. Tetapi ya kerajaan utara yakni Israel memiliki 8 raja yang semuanya jahat. Ya berturut-turut jahat. Ya jadi kita sudah melihat ya kerajaan utara itu ya Israel, mereka tuh rajanya ganti terus tapi jahat. Ya tetapi beda dengan kerajaan ya di Yehuda, itu mereka memiliki 2 raja jahat dan 2 raja yang baik ya sampai di titik ini. Untuk menghukum kedua kerajaan itu karena cara hidup mereka yang sesuka hati mereka sendiri dan bukan mengikuti Allah. Jadi Allah membiarkan bangsa-bangsa lain memperoleh kekuatan dan menjadi musuh mereka. 3 musuh utama yang mengancam Israel dan Yehuda selama 2 abad berikutnya, yaitu Aram, Asyur dan Babel. Ya Aram adalah bangsa pertama yang menjadi berkuasa, itu merupakan ancaman yang langsung bagi Ahab dan Isabel. Dan tiba-tiba saudara dikatakan di sana ya Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya beserta 32 orang raja bersama-sama dengan dia dan hendak menyerang ya Raja Ahab dan Isabel. Dan dia berkata bahwa istri-istrimu, emas, perak dan anak-anakmu yang cantik adalah milikku. Dan Raja Ahab yang tidak memiliki kekuatan lagi, ya berkata kepada dia bahwa sesungguhnya aku dan seluruh milikku itu adalah milikmu, ya kata Raja Ahab kepada ya Raja Ben-Hadad Raja Aram. Ayat yang ke-5, sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Ya, dan lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiar kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak ya memberikannya kepadanya. Lalu ya kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan ya, jangan luluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat ku penuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ya saudara, jadi Raja Ben-Hadad, Raja Aram itu mengirimkan orang kepada Raja Ahab ya dan Isabel istrinya. Dia berkata, semua emas, perak, istrimu yang cantik, anak-anakmu adalah menjadi milikku.
Dan Raja Ahab berkata, "Ya, sesungguhnya aku dan semua milikku adalah milikmu." Tetapi kemudian Raja Ben-Hadad, Raja Aram mengirimkan orang lagi berkata bahwa besok seluruh tentaraku akan datang ke negerimu, akan menggeledah rumahmu dan menggeledah rumah semua pegawai-pegawaimu, dan apapun yang mereka inginkan itu akan mereka ambil dan mereka bawa. Ya, lalu ketika Raja Ahab menceritakan ini kepada tua-tua Israel, mereka berkata, "Ya, jangan kau loloskan apa yang diminta oleh Raja Aram itu." Lalu Raja Ahab mengirimkan kembali pesan kepada Ben-Hadad, "Kalau yang pertama kemauanmu aku turuti, tetapi yang kedua ini bahwa engkau akan mengirim semua tentaramu datang menggeledah rumah kami, pegawai-pegawai kami dan semuanya dibawa, kami tidak akan meloloskannya." Dan orang itu pulang membawa pesan itu lagi kepada Raja Ben-Hadad, dikatakan di sana. Lalu dikatakan sebab itu dia berkata, jadi dia tidak akan mengikuti apa yang diminta oleh Ben-Hadad yang kedua itu. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikuti aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menjandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Ya, segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu itu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok. Berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Ayat 13 di sana dikatakan, "Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, 'Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan.' Lalu bertanyalah Ahab, 'Dengan bantuan siapa?' Ya, jawabnya, 'Beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah.' Tanyanya pula, 'Siapakah yang akan memulai perang?' Jawabnya, 'Engkau.' Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu, ada 232 orang banyaknya. Ya, dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang, dan pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya, ketika orang-orang muda pengiring kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah yang juga tentara yang mengikuti mereka. Saudara, kita lihat di sini ya, tiba-tiba ada seorang nabi ketika Raja Ahab sedang dalam ketakutan menghadapi ancaman dari Raja Aram Ben-Hadad untuk menghancurkan, merampok, bahkan mengambil semua yang ada di Samaria dan akan menjadikan kota itu menjadi puing-puing. Ya, tiba-tiba ada seorang nabi yang datang kepada Ahab dengan pesan Tuhan bahwa jangan takut, aku akan mengalahkan mereka, supaya engkau tahu bahwa akulah Allah, ya, bangsa Israel, Allah yang benar, yang berkuasa. Dikatakan di sana Allah mengalahkan pasukan Aram, ya, untuk Ahab, supaya Ahab mengetahui bahwa Allah sendiri itu adalah Tuhan. Walaupun sudah mendapatkan kemenangan besar ini dan satu kemenangan lagi menyusul di dataran-dataran, ya, Ahab terus hidup tanpa Allah.
bukti kebesaran Allah di sekeliling kita itu sebenarnya banyak, saudara. Setelah Tuhan ya memberikan janji kemenangan kepada Ahab, Ahab tanya, ya siapa yang akan berperang? Bagaimana caranya kita akan menang? Ya lalu nabi itu, Tuhan berfirman lewat nabi itu dikatakan bahwa ya lewat orang-orang muda, kepala-kepala daerahmu, mereka lah yang akan berperang dan akan mendapatkan kemenangan. Ya, dan akhirnya Ahab bertanya, siapa yang akan memimpin perang? Tuhan berkata, engkau yang harus memulai perang itu. Lalu ketika Raja Ben-Hadad sedang minum-minum, mereka maju menyerang, saudara. Ya, dia katakan entah mereka datang dengan maksud damai atau maksud perang, tangkap mereka hidup-hidup, kata Raja Ben-Hadad orang Aram itu. Ayat 19, sementara itu keluarlah ya mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah dan tentara yang mengikuti mereka. Ini dari pihak orang Israel ya. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya sehingga orang Aram itu melarikan diri dan ya dikejar oleh orang Israel, tetapi Ben-Hadad Raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Ya saudara, ya dan akhirnya kemenangan didapati oleh Ahab. Ya, walaupun Ahab itu jahat ya, tetapi Tuhan terus berusaha mendekati dia dengan kasih ya. Bahkan ketika Samaria dikepung oleh Aram, ya Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan membebaskan kota ini. Ya, namun ya Ahab tidak menganggap kemenangan itu sebagai kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu saudara, sekalipun berulang-ulang melihat mujizat, berulang-ulang melihat ya perbuatan Tuhan yang besar, ya jarang mereka itu mau bertobat, mengakui Tuhan lewat mulut dan hati mereka. Ya, dan kita melihat saudara, tetapi ketika akhirnya ya mereka itu mengalami kemenangan yang besar, Nabi Tuhan itu berkata lagi kepada Raja Ahab, ya baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Ya sudah diperingatkan lagi oleh Nabi Tuhan bahwa pada pergantian tahun mereka akan maju menyerang engkau. Saudara, sebenarnya kalau saja ya Ahab itu mau sungguh-sungguh membuka mata dan melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kemenangan, ya maka ya Tuhan itu hanya ingin sebenarnya bangsa ini berbalik. Tuhan itu hanya ingin mereka itu bertobat kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seringkali kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, tapi seringkali Tuhan tuh terus memberikan kesempatan. Cuma satu tujuannya agar kita ini mau bertobat. Tapi hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh menanggapi kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun saudara, biarlah kita jangan menjadi orang yang keras hati ya, karena Tuhan itu mengasihi kita dan satu hal yang Tuhan mau agar kita ini bertobat dan kembali kepada jalan-jalannya. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini, anugerah-Mu melimpah atas kami. Bahkan kami belajar malam ini dari kisah Raja Ahab. Dia jahat, dia seorang raja yang tidak berkenan. Namun Tuhan masih datang memberi kemenangan, masih datang dan ingin menyentuh kembali hatinya, agar dia berbalik kembali kepada Tuhan dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan Raja yang hidup, Raja yang berkuasa, berdaulat, memberi kemenangan. Ajarkan kepada kami Bapa untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan kami bersyukur untuk kehidupan ini.
Kami masih hidup, itu artinya Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada jalan yang benar, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada, Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba terutama berserah Tuhan, menyerahkan jemaat Mesbah Doa dalam tangan Tuhan. Mereka yang setia mengikuti Mesbah Doa, yang hari-hari ini berjuang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan beri kemampuan, lepaskan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan amarah, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran. Tuhan lepaskan dan bebaskan. Bapa, biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami yang mengalami masalah dalam keuangan. Tuhan turut bekerja, lepaskan yang terikat dengan hutang piutang Tuhan. Ketika kami memohon kepada Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Jadilah sesuai dengan imanmu saudara. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat apa yang kami lakukan. Biarlah segala dosa pelanggaran kami Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan hidup kami. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang bergumul untuk pemulihan dalam rumah tangga, yang suaminya belum bertobat, istrinya belum bertobat, anak-anaknya belum bertobat. Tuhan jamah dan lawat, berikan hujan pertobatan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati setiap mereka Bapa yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan, yang ingin punya anak keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan beri kesempatan kami boleh memiliki anak di bumi ini. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kehidupan setiap pemerintahan kami Tuhan di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang pegang kendali atas bangsa, yang jauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Di tahun-tahun politik ini kami berdoa, Tuhan, keputusan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami, seorang pemimpin yang terbaik Tuhan sudah tetapkan atas bangsa Indonesia. Kami berdoa hanya keputusan Tuhan saja. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah di dunia ini. Orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Tuhan, bawa hidup kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.